Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga masih bisa menghirup dan menghembuskan napas setiap detik. Itu adalah bukti Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya, kecuali Rahimnya Allah kepada orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang suci, tingkah laku yang baik, dan juga keimanan dalam hati semata-mata hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjalankan kewajiban yang sudah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam cukup 5 kali, tidak usah dilebih-lebihkan, kecuali sunnah-sunnahnya, yaitu qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, dan sholat tasbih, beserta sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan semata-mata kita hanya mengharap untuk menggapai ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kali sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, lentera kita, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hanya memohon ridho dan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai di dunia ini ila yaumil qiyamah diteteskan kepada umat-umatnya yang taat, yakni mengikuti jejak langkah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang paling penting, mudah-mudahan kita dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di jannahnya Allah bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada salawat amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan, hajat di dunia wal akhirah wal maisarah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat panjenengan Allah benar-benar tata kehidupan panjenengan, setiap langkah panjenengan Allah mudahkan, lancarkan, terutama masalah kerezekian. Diberikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah, bisa untuk membahagiakan istrinya, orang tuanya, keluarga tercintanya. Selebihnya bisa untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yaitu pergi haji wal umrah di Makkah al-Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri tercintanya, kedua orang tuanya, semata-mata hanya mengharap ridho dan kasihnya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan seduluran lawas saking kesannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhasil menyelamatkan saudara saya, yaitu Muhammad Haris, dari angkara murka, dari murkanya Ki Raden Petir yang sangat luar biasa membahayakan kita semuanya, karena sudah ratusan bahkan mendekati 1000 lah tumbal yang sudah dipersembahkan oleh Ki Raden Petir. Karena sifat angkara murka, kesenangan dan dosanya itu yang tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga terjerumus ke dalam kegelapan, mengabdi kepada bangsa-bangsa iblis, bangsa-bangsa siluman. Makanya diberikan suatu kelebihan
yaitu ilmu panglimunan, ilmu gembolo geni, ilmu pancasona yang sangat susah untuk ditaklukkan. Karena mustahil saya bisa menaklukkan Ki Raden Petir kalau tidak atas dasar kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, Allah memberikan suatu jalan untuk segera memusnahkan, menghentikan segala angkara murkanya Ki Raden Petir. Saya mohon doanya kepada sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan saya istiqomah di dalam meniti jalan Shiratal Mustaqim, menebarkan kemakrufan, menghentikan segala kezaliman, keangkara murkaan yang disebarluaskan oleh para dukun-dukun di jagat raya ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saudara kita, saudara saya yang bernama Muhammad Haris pada saat ini sudah berada di Padepokan, tapi kondisinya sangat memprihatinkan sebab terkena ajian gembolo geninya Ki Raden Petir saat kita perjalanan dari Segoro Kidul menuju Padepokan. Kiriman-kiriman santetnya, kiriman-kiriman jenggesnya Ki Raden Petir mengenai saudara Muhammad Haris. Jadi ketika sampai ke Padepokan langsung ngedrop. Sukmanya ini masih ditahan oleh Ki Raden Petir. Jadi saya akan berusaha dengan memohon ridho dan kasih sayangnya Allah agar bisa mengembalikan sukmanya Muhammad Haris dari cengkrama atau sandranya Ki Raden Petir. Makanya ada bukhur. Jadi bukhur ini untuk wewangian, sebab Rasulullah SAW suka yang wangi-wangi. Makanya di Baitullah di Mekah itu seringkali bahkan sehari semalam tidak bisa terhitung dikelilingin dengan wewangian seperti bukhur, karena itu sunnah. Jadi yang dikatakan sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah dan juga yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, yang sudah dikerjakan sahabat-sahabat diteruskan oleh tabi'in sampai ke ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris para nabi, yaitu yang harus kita taati, yang harus kita ta'zimi. Makanya saya memakai bukhur supaya para malaikat itu tidak enggan untuk masuk ke tempat ini, sebab malaikat suka yang wangi-wangi. Mudah-mudahan benar-benar dijadikan asbabun nuzul apa yang saya lakukan sebagai bentuk ikhtiar saya untuk khairunas anfa'hum linas, baik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dulu, keluarga dan juga orang lain. Saya mohon doanya sahabat-sahabat ya. Insyaallah saya akan mengembalikan sukmanya Muhammad Haris. Namun sebelum saya melakukan pemanggilan sukma atau perebutan sukmanya Muhammad Haris, alangkah baiknya kita berselawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu tanpa selawat batilan batal, doa tanpa selawat maka tertolak di langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit pertama aja tertolak, kuncinya adalah selawat, cinta kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat dijadikanlah asbabun nuzulnya setiap tarikan dan hembusan nafas benar-benar Allah ridhoi, Allah berikan kasih sayangnya dan juga diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
ridhalillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan karamah, dengan barokah aulia illahi fis samawati wa ma fil ardh, dengan barokah, dengan karamah aulia illahi fi makanihi, dengan karamah, dengan barokah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumma ila hadrati khususan jami'il walisan. Wasumma ila hadrati khususan Sayyid Syekh Subakir wabi karomatihi wabi barokatihi. Al-Fatihah. Wasuma ila hadrati khususan ila ruhi wa fi jasadihi Muhammad Haris, dengan izinnya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan karamah, dengan barokah auliya illahi fis samawati wa fil ardh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memakai sarana minyak kiswah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sukmane Haris Cahyan Haris. Dan Haris kodrate kang kuwasa. Chandra ku kaipe menungso kang mandi ucapku sabdaku mandi ucapku. Nur Allah sifate cahyaku, nur cahya wujute uripku, nur putih sabda kodrate sukmaku. Bi idznillah la haula wala quwata illa billahil azim kun fayakun. Allahu akbar. Soalnya Raden Petir masih terus menyerang. Semakin dia berada di Segoro Kidul, ritualnya terus tidak ada henti-hentinya. Karena dia ingin menghancurkan seluruh spiritual. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhalillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah tongkat keramat Kanjeng Syekh, tongkat Kalimosodo, netral, hancur, musnahkan segala ilmu-ilmu yang berada dalam raga sukma cahyanya Muhammad Haris, dengan karomah, dengan barokah aulia illahi fis samawati wa fil ardh. Wasilah tongkat Kalimosodo ini netral, keluar semuanya. Ilmu-ilmu hitam dari Ki Raden Petir, yang berasal dari iblis, yang berasal dari jin, hancur lebur kamu melalui dengan wasilah tongkat Kalimosodo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sukmanya Muhammad Haris
saya rebut dari genggaman Anggara murkanya Ki Raden Petir. Ki Raden Petir ini berusaha untuk merebut kembali. Bahkan niatnya dia untuk mencuri sukma saya. Tapi dengan izinnya Allah tidak mampu untuk menembus kekuatan spiritual atau perisai gaib yang berada di sini. Namun karena nafsu Allah amarahnya Muhammad Haris ini belum bisa menguasai dirinya, yang bisa diambil hanya sukmanya Muhammad Haris. Tapi alhamdulillah sudah saya kunci masukkan ke dalam raganya. Saya netralkan segala pengaruh ilmu hitam, pengaruh ilmu iblis, santet, tenung, jengges melalui tongkat keramat Kalimosodo yang terbuat dari kayu bidara. Yang mana tongkat Kalimosodo ini diberikan oleh beliau, Kanjeng Syekh dan juga leluhur-leluhur saya. Jadi alhamdulillah sudah diisi dengan asma Kalimosodo yang dikatakan syahadat. Kalimosodo itu adalah syahadat. Jadi saat ada orang kerasukan, kesurupan, cukup ditempelkan seperti ini, maka jin itu akan mental, akan kabur dengan wasilah tongkat Kalimosodo ini yang asli dari pohon bidara. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dulu. Ya, karena apa namanya itu, sukmamu baru saja masuk. Untuk memulihkan tenaga-tenagamu harus memakai minyak Aji Kalacakra keramatnya Syekh Subagir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah Raja Aji Kalacakra keramatnya Syekh Subagir. Duduk. Baca bismillah 7 kali, baca sholawat 7 kali, setelah itu minum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya mohon doanya kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan Ki Raden Petir segera bisa saya ketahui kelemahannya. Karena ilmu Pancasona itu matinya tidak boleh menyentuh tanah. Saat dia mati menyentuh tanah, maka dia akan hidup kembali. 3 kali. Udah enakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti konsumsi madunya. Ini madu dikonsumsi ya. Jadi saya juga setiap hari minum madu manakib. Di situ ada keberkahan, ada barokahnya, ada karomahnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir dan juga wali-walinya Allah, karena Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir itu adalah rajanya para wali. Makanya adanya manakib menceritakan kehidupannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan kita menyembah, tetapi bertawasul. Insya Allah ketika kita bertawasul kepada sanad yang jelas, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah terjerumus ke dalam suatu kesyirikan. Sebab kalau tidak tahu ilmunya, segala sesuatu kalau tidak tahu ilmunya, dia akan tersesat.
apalagi yang disebarluaskan oleh kadrun-kadrun Wahabi itu, yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka mensirik-sirikan, ngopinya kurang jauh. Jadi kalau ada Wahabi yang mengkafir-kafirkan ziarah makam kepada makam orang tua kita terutama, itu udah gak benar. Karena tawasul itu adalah tuntunan dan juga yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, diturunkan kepada ulama-ulama, kepada guru-guru kita semuanya. Minum madunya. Minum madunya. Supaya cepat sehat. Jadi itu luka-lukamu itu habis ini akan ngelupas itu. Akan melupas semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nanti dikonsumsi untuk madunya. Setiap hari dikonsumsi. Ini kalau habis tinggal bilang aja sama Jimmy biar diambilin. Terus nanti pakai minyak kiswah ini supaya pagar dirimu kuat. Sebab apa? Mustika merah delima yang sudah saya lebur ke dalam dirimu itu tidak akan berfungsi tatkala kamu itu tidak bisa mengekang hawa nafsumu, tidak bisa mengontrol hawa nafsumu. Kan sudah saya sampaikan. Yang dikatakan mustika merah delima itu adalah kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Makanya dikatakan merah delima. Karena warnanya yang merah. Kok bisa jadi katakan delima? Ya kita coba logikakan. Karena dalnya di dalam Al-Ikhlas itu ada 5. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. 1. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 5 yang dikatakan merah delima itu adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas. Katanya orang Jawa karena lisannya tidak bisa fasih dikatakan delimo. Warnanya yang merah, batu warna merah dikatakan merah delimo. Sudah saya kupas kemarin sama Muhammad Haris di video sebelumnya ada. Nah itu tidak akan pernah berfungsi tatkala sifat Allah amarah itu menguasai diri kita. Sebab Al-Ikhlas itu adalah keesaan. 1, tidak ada 2. Yang wajib kita yakini, kita aplikasikan, dan kita buktikan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan tongkat ini adalah tuntunannya hidup. Ini sebagai pengingat kita saat kita ini buta akan dunia, saat kita buta akan jalan menuju Allah, saat kita buta untuk memahami Al-Quran, maka adanya alif. Sunnah dari mulai nabi-nabi terdahulu. Saat Allah memerintahkan Nabi Musa, lempar Musa tongkatmu itu. Lalu Nabi Musa melemparkan, jadilah ular. Lalu Nabi Musa suruh mengambil lagi, ambil Musa, maka akan kembalikan seperti semula. Karena itu adalah tuntunan. Dilanjutkan oleh para ulama-ulama termasuk Wali Songo, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan yang diperintahkan Allah maghfirlah Kiai As'ad Samsul Arifin untuk memberikan tongkatnya Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa? Itu adalah lambang berdirinya NU. Tongkat. Tongkat nggak ada yang 2 begini, bukan tongkat kalau 2 begini itu. Tongkat ya 1. Makanya Rasulullah itu juga banyak tongkatnya. Ada sekitar 7 sampai 9 tongkatnya Rasulullah, termasuk dari kayu lus. Kayu Yunus itu. Lus putih yang ada di Mesir. Saya punya 1 itu. Kayunya. Itu mengingatkan diri kita. Jangan sampai kita itu menjalani kehidupan untuk menuju kepada jalannya Allah tidak mudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya. Dunia mataul ghurur. Dunia beserta isinya adalah tipu muslihat bagi kita semuanya. Makanya Allah berikan akal pikiran yang suci, tingkah laku yang baik, keimanan yang kuat. Mudah-mudahan
menjadikan asbabun nusulnya kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah dajjal, pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Terus gimana sekarang yang dirasakan? Ini pakai doanya. Alhamdulillah udah enak Gus. Udah enak. Tadinya panas sekali soalnya dari kemarin sampai jemput saya itu pas di mobil tiba-tiba kan saya nggak sadarkan diri tuh. Itu saya tuh entah itu mimpi entah apa tiba-tiba diikat habis itu dibakar sama kira dan petir. Makanya tuh panasnya dibilang. Yaitu adalah ilmu pencuri sukma. Karena di Segoro Kidul kira dan petir ritual. Makanya kita melihat semalam itu banyak bekas ritualnya kira dan petir. Nah, sudah banyak tumbal-tumbal yang dipersembahkan oleh Blorong sama kira dan petir itu. Habis itu nggak lama bisa diikat, saya dibebasin, tapi dari belakang itu saya dikejar-kejar kayak sosok api, entah itu iblis entah itu apa saya nggak tahu. Jadi saya lari aja, nggak berani saya menoleh ke belakang. Sampai sampai saya bangun ini dari tadi tuh saya tetap dikejar-kejar terus. Habis itu saya dengar ada suara sholawatan, dia tuh udah nggak lari, jalan tapi tetap ngejar, cuma dia jalan nggak lari lagi. Ya tahu bahwasanya saya mau mengambil sukmamu sehingga Raden Petir itu menghalang-halangi. Bahkan tadi ketika udah mau masuk dia langsung ngikut ke sini. Cuma udah tak halau dengan ilmu sapu jagat. Habis itu saya melihat Gusnya tuh sama Raden Petir tuh kok tarik-tarikan, badan saya ditarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana. Sampai stop. Kayak mau putus rasanya lengan saya tarik-tarik. Ya, itu adalah bukti ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saat itu habis pulang perang Badar gitu ya. Ya Rasulullah, apakah setelah ini masih ada perang? Bahkan waktu itu perang Badar itu adalah perang yang paling terakhir. Maka Rasulullah SAW menjawab, kita setelah ini akan perang yang lebih besar lagi. Jawabnya Rasulullah kepada sahabat. Apa itu Rasul? Yaitu jihadun nafs. Melawan hawa nafsu. Makanya ketika kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita, hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu yang diakibatkan dari sifat atau nafsu al-lawamah amarah. Di dalam diri kita itu ada 4 nafsu, yaitu al-lawamah amarah, sufiyah, mutmainah. Al-lawamah amarah al-lawamah amarah ini selalu mengajak ke dalam angkara murka. Contoh kita nempeleng istri, bang, itu adalah nafsu al-lawamah amarah. Al-lawamah ada niatan, amarah melakukan. Ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu al-lawamah dan amarah, jadilah memukul orang, blang, memukul istri, blang, itu angkara murka. Karena sudah sering kejadian, dikit-dikit marah, mukul istri, blang, itu menjadikan kesenangan. Akhirnya timbullah dosa, terjadilah dosa. Yang dikatakan nafsu al-lawamah amarah. Sufiyah mutmainah ini mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ayo sholat 5 waktu, ayo sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Untuk kebaikan. Makanya dikatakan inna fi qalbi baitani, sesungguhnya di dalam hati itu ada 2 rumah. Yang pertama atau yang sebelah kanan adalah rumahnya malaikat, yang sebelah kiri adalah rumahnya iblis. Sebenarnya dari nafsu tadi itu al-lawamah amarah mengajak ke dalam angkara murkaan, kesenangan dan dosa. Sufiyah mutmainah mengajak ke dalam kataannya Allah. Tergantung ini. Makanya Allah bekali akal pikiran yang suci. Kita harus bisa membedakan, berpikir, oh ini nggak baik, ini angkara murka, ini dosa, ini buruk, jangan dikerjakan.
Kalau sudah Allah ngomong jangan kamu langgar. Kalau itu memang yang dilarang. Kalau Allah sudah ngomong lakukan, langsung kerjakan. Jangan berpikir panjang. Entar dulu, akhirnya setan. Ya itu tadi Allah amarah setannya. Sebab kalau kita membahas iblis hanya bisa membisikkan. Jangan dikerjakan ketaatan itu. Tapi kalau kemaksiatan, kerjakan. Itu langsung masuk ke dalam telinganya kita, lalu masuk melalui peredaran darah kita. Kita nggak bisa melawan iblis. Makanya Allah memerintahkan kepada kita semuanya, cukuplah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan iblis yang terkutuk. Kalau kita melawan iblis ya nggak bisa, mustahil. Ini pelajaran. Artinya kekang hawa nafsumu. Tunjukkan akhlakul karimah yang sesuai dengan dicontohkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya di dalam dirinya Rasulullah diturunkan di dunia ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Setelah Rasulullah sempurna akhlaknya, turunlah sholat 5 waktu tadi. Tuh. Kita selalu belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Karena batas kita belajar itu saat nafas ini sudah tidak lagi bernapas, alias ruh ini sudah oncat atau pisah dari raganya kita. Makanya kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk Ki Raden Petir. Gak mungkin Ki Raden Petir gak bisa mati. Itu sudah firman-Nya Allah. Allah sudah berkata seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak mungkin yang bisa melawan atau yang bisa melanggar segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, qadarnya Allah akan berlaku pada siapapun, termasuk Raden Petir. Makanya saya cari kelemahannya, dan saya sudah temukan kelemahannya Raden Petir itu. Insya Allah akan segera kita selesaikan Raden Petir dengan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah nanti dipakai minyak kiswah Nabi, dioleskan di hidung, terus kening, telinga kanan kiri sama dada. Insya Allah 2 hari sembuh. Nanti saat sembuh, sudah total kebalik kesehatannya, kita selesaikan Raden Petir. Sebelumnya saya minta maaf sama Gusnya, mungkin saya nggak pantas jadi murid Gusnya karena selalu terbawa emosi. Cuman tujuan saya cuma satu aja, saya cuma mau membela Gusnya. Saya nggak mau melindungin saudara-saudara saya kayak Mas Dini, Mbak Darmo. Cuman satu itu, emosi saya terus saja keluar gitu. Tidak ada kata tidak pantas bagi saya. Siapapun orang pantas di hadapan saya. Sebab saya bukan Allah. Sebab Allah bukan saya. Allah aja nggak kayak saya. Karena sifatnya Allah adalah Rahman Rahim. Maghfirah Allah itu luas. Seandainya dosa kita seperti pasir di lautan, maghfirah Allah lebih luas daripada itu. Makanya saya katakan siapapun orangnya pantas di hadapan saya. Mau orang itu berbuat aniaya, mau berbuat zalim, karena hakikatnya saya melihat Allah yang menggerakkan untuk menguji pertama keimanan saya, nomor 2 menguji kesadaran saya, ketika menguji kesabaran saya. Tapi saat Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, ya muqallibal qulub, Allah yang suka membolak-balikkan hati manusia. Karena hati itu adalah Allah yang mengetahui. Qalbun mu'minin baitullah, hatinya orang yang beriman tempatnya Allah. Makanya kita hanya bisa berusaha. Saya tidak bisa mengklaim, saya tidak bisa menjas orang itu neraka, orang itu jelek, orang itu jahat, orang itu akan masuk neraka. Tidak wajib saya. Saya hanya bisa berikhtiar, memohon kepada Allah. Selebihnya Allah yang memberikan kehendaknya. Termasuk saat John Ketek menghina saya, maka saya tunjukkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam semesta beserta makhluk-makhluk ciptaannya termasuk manusia. Jadi bukan jenengan yang salah. Jadi juga kesalahan saya
Intinya saya juga termasuk orang yang belum bisa mengekang hawa nafsu. Masih suka terpancing emosional saat menghadapi dukun, kira dan petir. Sebab tidak seperti dukun-dukun yang sudah kita datangin. Kalau dukun-dukun yang kita datangin, kita masih bisa membawa nafsu kita terkendali. Tapi kira dan petir ini memang Allah menciptakan dia memberikan suatu ilmu kegelapan agar kita sebagai orang yang beriman bisa memilah, memilih, dan juga menyadari bagaimana kita menghadapi suatu ujian. Saat ujian itu menyepelekan, merendahkan, bahkan menginjak-injak kita. Kan sudah saya katakan kemarin, seandainya satu dunia membenci saya berkata kepada Allah, tidak masalah bagi saya. Asal jangan engkau ya Allah yang membenci saya. Dan saya katakan juga kepada Allah, seandainya saya dimasukkan ke surga, tapi saya tidak bertemu dengan Allah, lebih baik saya di neraka bersamamu ya Allah. Asalkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya kalau kita di surga tidak bertemu dengan Rasulullah? Apa kelebihannya kalau kita di surga tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya itu hanya suatu pepatah. Itu bahasa-bahasa gambling, bahasa-bahasa majedub. Seandainya saya di neraka bersama Allah, saya ikhlas daripada di surga tidak bersama Allah dan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mustahil saat baginda agung Nabi Muhammad SAW melihat kita di neraka dibiarkan, karena ketika Rasulullah SAW akan kembali ke rahmatullah, saat detik-detik menghembuskan nafas, yang dikatakan Rasulullah yaitu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ingat, ingat, ingat. Jangan engkau tinggalkan tali Allah. Jangan engkau tinggalkan ketauhidan yang sudah aku ajarkan. Karena kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW pada umatnya semuanya. Makanya saya syukur alhamdulillah adanya kiswah penutup makamnya baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadikan suatu tabarukan, asbabun nuzul, bukti cinta kasih kita kepada beliau Nabi Muhammad, walaupun hanya sebatas kain kiswah penutup makamnya Rasulullah, tapi mulia yang sudah menyelimuti kekasihnya Allah yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil kiamah. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, mustahil Allah menciptakan dunia beserta isinya. Siapa yang mau mengkafir-kafirkan? Kita tabarukan itu boleh, karena guru-guru kita yang ada sanad keilmuannya, silsilah keilmuannya, itu adalah sejatinya al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad SAW sampai tabi'in kepada guru-guru kita semuanya. Karena saya tidak terima sahabat-sahabat ketika guru-guru kita yang mengajarkan kita, bahkan keluarga kita, orang tua kita, saat dicaci maki, saat dikafir-kafirkan oleh siapa namanya itu, Wahabi itu. Ini adalah bukti bahwasanya saya juga masih punya nafsu. Tapi saya berusaha untuk bisa mengekang hawa nafsunya. Jadi mudah-mudahan wasilah kiswah Nabi Muhammad, walaupun hanya kain penutup selimut makamnya kekasihnya Allah, yang kita harapkan syafaatnya ini menjadikan bukti asbabun nuzul kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena hanya itu yang kita bisa. Makanya banyak-banyak membaca sholawat, hanya mengharap syafaat Rasulullah. Tanpa syafaat Rasulullah mustahil kita bisa diselamatkan dari fitnah dunia, dari yaumil mahsyar, yaumil hisab. Mustahil. Hanya syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf sahabat-sahabat ya, jadi saya kebawa nafsu saat membahas Wahabi yang bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, mensirik-sirikan ziarah makamnya para aulia illah, ziarahnya kedua orang tua kita. Karena Nahdlatul Ulama termasuk pondok pesantren Salafiyah yang mengajarkan saya, mengajarkan siapapun, santri-santri, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, dengan wasilah tongkat kalimah sodo bisa menjadikan kemaslahatan kepada saya, kepada saudara kita Muhammad Haris. Jadi ada beberapa yang diberikan oleh Kanjeng Syekh dan juga leluhur-leluhur saya. Ini di belakang saya ini ada 5, 6 dengan yang saya pegang ini. Jadi surat Zim itu bisa dipakai untuk penetralisir gangguan makhluk gaib, jin, sihir, santet, teluh, tenung, dan sebagainya yang berbuat tidak baik kepada kita semuanya. Dan juga ada beberapa liontin kiswah Nabi Muhammad, terus kain kiswah, benang kiswah, cincin jabal magnet, dan juga batu kehidupan yang semalam saya doherkan di Segoro Kidul. Ini dijadikan sebagai wasilah jembatan agar kita semuanya semakin dekat sama Allah, semakin yakin sama Allah, termasuk cincin mustika merah dan merah delima sepasang, laki dan perempuan, cewek atau cowok. Ini perlu dibuka apa enggak sih? Buka ya. Ini merah delima sepasang, perempuan dan laki-laki, sejodoh lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja untuk saudara saya Muhammad Haris. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri. Saudara-saudara sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin saya udah terlalu nafsu, tapi tujuan saya cuma satu, hanya mau membela Gusnya dan juga mau membela saudara-saudara saya yaitu Mas Jimmy sama Mbak Darmo. Biarkanlah saya aja yang menjadi korbannya, yang penting saudara saya dan juga Gusnya selamat. Tujuan saya cuma itu aja. Kemarin ya mungkin memang benar karena hawa nafsu saya sudah terlalu tinggi, makanya saya sampai menggebu-gebu kalau melawan Ki Raden Petir itu. Ya, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Gusnya karena saya selalu merepotkan Gusnya. Saya sudah banyak salah sama Gusnya, makanya saya sempat berpikir saya ini tidak pantas jadi muridnya lagi. Itu aja sih, saya udah nggak bisa. Ya, semua itu adalah tanggung jawab saya. Siapapun yang sudah bertemu dengan saya, siapapun yang sudah pernah bersilaturahmi kepada saya, itulah adalah saudara saya, termasuk Muhammad Haris. Jadi tanggung jawab saya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak ada yang sempurna kecuali manusia yang disempurnakan oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna saat kita tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Makanya belajar dari masa lalu. Maka pepatah mengatakan tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu. Orang yang dikatakan baik itu pasti pernah melakukan yang tidak baik. Kalau orang itu dikatakan baik tiba-tiba baik, mustahil dia baik. Dia hanya manipulasi. Sejatinya orang yang baik adalah orang yang awalnya tidak baik, berusaha memperbaiki dirinya dari ketidakbaikan itu.
Dan tidak ada orang yang tidak baik, yang tidak mempunyai masa depan. Hari ini mungkin dia tidak baik, tapi Allah yang berkehendak besok Allah balik hatinya menjadi orang yang baik. Ya muqallibal qulub. Allah yang mempunyai kehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Makanya kita hanya bisa wajib berikhtiar. Selebihnya kita pasrahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi edukasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengingat diri saya pribadi dan juga saudara-saudara kita dimanapun berada. Jangan pernah takut dengan siapapun. Takutlah dengan dirimu sendiri. Dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Percayalah dengan hidupmu sendiri. Sopo sing ngadep bakal dihadap. Sopo sing nyinggur bakal kesinggur. Artinya apa? Kalau kita pasrahkan, kita hanya yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan amanah kepercayaan kepada kita. Tapi kita tidak percaya dengan Allah, kita percaya dengan orang, kita percaya dengan dukun, kita percaya dengan orang yang kamu anggap sakti, maka jenengan akan tersesat. Allah tidak akan percaya padamu. Sebab kamu tidak percaya dengan hidupmu sendiri. Di dalam hadis qudsiynya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa ingin mengenal Allah, Tuhannya, maka kenalilah dirimu sendiri. Makanya disuruh percaya diri sendiri. Begitu aja sahabat-sahabat. Saya mohon maaf karena saya harus tegas kepada siapapun. Apalagi menghina guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendidik kita dari ketidaktahuan menjadi orang yang tahu akan kesalahan kita untuk menuju ke jalannya Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam edukasi ini bisa benar-benar menjadikan pengingat kita semuanya agar kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia beserta isinya penuh dengan tipu muslihat, drama yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, gelar sajadah, bersimpuh, bersujud mengadu apapun yang menjadi problematika kehidupan Anda, maka Allah akan memberikan jalan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setelah kesulitan, Allah pasti berikan kemudahan. 2 kali Allah katakan di dalam ayat tersebut itu. Pasti, gak usah khawatir kamu. Setelah kesulitan pasti akan kuberikan kemudahan. Logikanya kalau jenengan naik ke jalan yang tinggi atau naik ke gunung, pasti menemukan puncak. Pasti ngeluh. Duh capek karena naik. Tapi ketika kita sudah sampai puncak, maka kita tinggal menemukan jalan yang turun. Itulah janjinya Allah. Makanya percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir yang dhaif, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesilapan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku kita semuanya. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang saya sampaikan itu banyak yang salah, itu murni dari saya yang dhaif, yang fakir ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kira dan petir akan segera saya selesaikan agar angkara murka di bumi ini berkurang satu demi satu, sebenarnya itu akan tidak ada keangkara murkaan yang disebarluaskan oleh para dukun-dukun yang menyembah kegelapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.